Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Otopik. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan mereview mobil hatchback yang cukup tenar dan laku di pasaran Indonesia, yaitu Jazz ERC tahun 2007. Karena Honda Jazz ini keluar dari tahun 2004 sampai 2008 yang model generasi pertama ini. Nah, nanti akan saya review, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sebelum saya lanjut, untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe agar channel ini terus berkembang. Jangan kemana-mana, simak terus. Oke guys, saya akan mulai dari tampilan luar eksterior. Kita bisa lihat mobil ini tahun 2007, jadi sudah mulai baru ya, seperti pelek, berbeda dengan yang tahun sebelumnya, dan lampu belakang juga berbeda. Ini tampilan dari bagian belakang. Ini mobilnya orisinilan ya, sayap nggak ada, jadi masih bawaan pabrik semuanya. Ini bodi sampingnya, kita bisa lihat. Nah, untuk panjang dimensi mobil ini, panjangnya itu sekitar 3,8 meter dan lebarnya sekitar 1,6, hampir 1,7, karena cukup lega ya dalamnya. Untuk bagian depan di sini headlamp tentu saja sudah kristal, sudah bening, namun beda dengan yang VTEC ya, karena ada dua varian. Ini varian paling bawah yaitu ERC, jenis tipe mesin ERC. Jadi si lampunya bening semuanya, tidak ada warna hitam seperti VTEC atau kesan-kesan sporty. Ini sangat biasa sekali ya, sangat standar. Dan untuk bagian samping, pintu bukanya masih seperti yang zaman dulu, tetap dicongkel. Untuk spion juga masih manual, namun ini sudah electric mirror. Namun untuk tahun 2007 grillnya sudah berbeda ya dibanding yang 2004-2005. Untuk bagian bawah tidak ada fog lamp. Ini tempat derek, dan groundsnya cukup rendah. Namun kalau misalnya ke polisi tidur yang tinggi pun tidak pernah kena ya. Beda dengan sedan yang sebelumnya saya review, yaitu Civic Vario, itu kadang-kadang kena gitu. Ini ada kondensor AC, radiator. Untuk velg ini ukuran 14, masih 14, dan lebarnya mungkin sekitar 5,5 inci biasanya. Dan bannya ini sudah diganti semuanya. Untuk velg ini berbeda dengan yang 2004-2005 ya. Jadi ini cukup bagus, model bintang. Kalau 2004 bisa teman-teman search di Google, itu berbeda pokoknya. Ini tampilan lebih bagus. Untuk bagian belakang seperti yang tadi saya bilang, tidak memiliki sayap seperti VTEC ya. Dan body kit, jangan ngarep ada body kit ya. Ini benar-benar versi biasa. Untuk lampu yang 2007 namun cukup bagus dibanding yang 2004-2005. Ini sudah kristal dan lebih bening, lebih terang juga. Mungkin itu untuk bagian eksterior teman-teman. Kita masuk ke bagian interior ya. Untuk kunci utama itu masih seperti ini ya, ada logo Honda biasa. Remote-nya juga belum menyatu dengan kuncinya. Kita nyalakan mesinnya. Untuk mesin sangat lembut ya. Nah, kita masuk ke interior. Di sini tampilan dari speedometer Honda Jazz ERC ini cukup bagus, cukup terang dan menarik ya. Biasa di sini ada odometer, bensin, pintu, sabuk pengaman dan rem tangan. Ini RPM dan ada tulisan Jazz-nya. Untuk indikator overheat atau radiator ketika panas, ini nggak ada pakai jarum, jadi langsung pakai lampu ya. Jadi harus hati-hati untuk teman-teman pemakai Honda Jazz ERC atau VTEC, atau yang mau meminang mobil ini, panas radiator atau panas mesin itu, jadi langsung overheat, langsung nyala, itu langsung harus berhenti. Berbeda dengan mobil-mobil yang lain itu mungkin ada jarumnya, jadi bisa bertahap ya. Ketika mulai naik mau ke panas, itu bisa langsung berhenti. Namun kalau ini nggak bisa ya, jadi harus hati-hati. Untuk interior, kisi-kisi AC ya standar seperti ini ya, ada 4. Lalu ini tanpa ada airbag ya, karena tipe yang ERC. ABS juga nggak ada. Electric mirror,
untuk head unit sudah double din, bisa dipasang double din ya, cukup lega juga. Karena panel AC masih yang seperti ini. Mobil-mobil tahun 2001 ke sini memang sudah seperti ini, berbeda dengan 2000 ke bawah ya, masih cetrekan seperti ini ya. Namun ini semuanya masih berfungsi baik. Nah, ini yang paling saya suka itu ruang kabin yang lega ya. Untuk Honda Jazz itu meskipun badannya kecil, di sini menyimpan barang, manjang ke sini juga. Bisa teman-teman perhatikan. Ini cukup lega, kaki juga nggak pernah kena. Persneling, di sini ada tempat penyimpanan. Di sini juga masih ada penyimpanan. Ini bisa ditutup juga ada. Ini untuk ngecas. Lalu pinggir ada tempat penyimpanan juga. Untuk lapisan ini beda dengan sedan ya, kelas sedan itu sudah soft touch, ini masih plastik. Namun ini ada lapisan tapi dikit banget ya, dan keras juga, bukan soft touch seperti sedan. Di sini ada speaker, power window, di sini ada central lock. Central lock untuk kaca ya, kunci pintu itu biasanya ketika kita ngerem langsung mengunci. Nah itu. Kalau dari sini, kalau diangkat semuanya mengangkat. Plafon cukup bagus ya, rata semuanya, bersih juga. Ini jok belakangnya seperti ini guys. Untuk senderan juga cukup bagus ya tampilannya. Untuk jok juga cukup sporty, namun nggak terlalu empuk seperti sedan ya. Karena saya sudah terbiasa sedan, jadi berbeda sih naik ini. Lebih nyaman sedan tentunya guys. Joknya juga agak tipis, namun bisa dilipat banyak. Ya mungkin saya akan mereview singkat saja ya, karena sudah banyak sih patokan untuk review lengkap di YouTube. Saya akan ngasih tahu berapa harganya yang kita harus persiapkan ya. Kita masuk ke mesin ya. Sini ada tempat buka mesin. Kita matikan saja AC-nya. Nah, ini suara mesinnya itu sangat lembut sekali, tidak kasar ya. Getarannya juga lembut. Nah, ini mesinnya. Untuk mesin berkapasitas 1500 cc, SOHC, ADSI atau ITC, berpendingin cairan, lalu mampu mengeluarkan tenaga 87 horsepower. Keterangannya lebih lengkap saya tulis di videonya. Kalau untuk power steering ini sudah elektrik power steering, pakai dinamo, jadi nggak ada oli. Power steering hidrolik seperti sedan-sedan jadul atau sedan Honda yang lain ya, yang seangkatan sama ini seperti Speed Batman atau PTI itu masih menggunakan hidrolik. Kalau Honda Jazz itu sudah elektrik power steering. Untuk lebih ringan atau enggaknya itu sebetulnya sama aja sih menurut saya. Cuman kalau misalnya taktis sekali ketika parkir, jadi enak sih dibanding mobil-mobil yang dimensinya panjang. Untuk bagasi cukup luas ya guys, bisa kita perhatikan cukup luas. Ban serep ada di bawah ya, dongkak juga. Nah seperti ini untuk tampilan bagasi, bisa nyimpan barang yang besar loh. Itu joknya bisa disenderin ya, bisa di nah, ini tinggal dibuka kepala joknya, kita senderin. Ini juga bisa. Yang bawah juga bisa dilipat seperti kursi bioskop. Ya intinya kecil namun luas gitu. Dibanding Agya, Ayla ini sangat lebih enak pakai ini. Nah guys, mungkin itu saja review singkat dari saya ya. Intinya teman-teman harus menyiapkan budget sekitar 75 sampai 85 untuk tipe manual seperti ini, karena untuk harga di bawah 75 itu pastinya sudah menggunakan transmisi matic. Karena untuk harga bekas manual itu lebih mahal dibanding matic. Karena apa? Karena perawatan manual itu lebih mudah, banyak dicari, lebih simpel, tidak akan mengeluarkan banyak biaya ketika pergantian spare part dibanding matic. Dan manual pun kelebihannya banyak ya, seperti tenaga lebih enak gitu, lebih akselerasi, lebih bisa kita genjot gitu. Kalau matic kan bawaannya ya gitu-gitu aja, cuman nginjak gas, ngerem, dan perawatannya yang cukup ribet ya, ada oli matic, ada belum oli mesin. Lalu kalau maticnya rusak itu sangat sulit, suka merambat ke yang lain.
dan mahal aja kalau misalnya ganti matic. Kalau misalnya manual kan paling ganti kopling, ganti ya komponen-komponen yang masih bisa kita cari KW-nya lah, intinya seperti itu ya. Yo, ini saya akan akhiri saja. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata dan masih kekurangan. Kalau ada yang ditanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar. Kita share saja, berbagi ilmu pengetahuan tentang otomotif. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Salam otomotif, sampai jumpa, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.